Shalom. Coba kita lihat ini ya, satu kalimat ini, mens sana in corpore sano. Saya ingat waktu masih SD, ini salah satu hal yang diajarkan ya. A healthy mind in a healthy body. Artinya pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Atau kalau diterjemahkan ke Indonesia yang biasanya kita mungkin sering dengar, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau kita ingin jiwa kita sehat, kira-kira seperti itu ya, maka buatlah tubuh kita sehat. Ya. Jadi maksudnya prosesnya itu kelihatannya dari luar ya. Kalau tubuh kita ini sehat, segar, maka pikiran kita itu juga sehat. Tapi belakangan saya belajar ya keduanya berhubungan ya. Ternyata untuk memiliki tubuh yang sehat juga, pikiran kita juga itu harus sehat juga ya. Kita perlu memiliki pikiran yang benar ya, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi tubuh kita. Ya, di surat Yohanes dikatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja ya, atau jiwa di dalamnya itu ada pikiran ya. Jadi kalau pikiran kita ditata dengan baik, kemudian itu mempengaruhi emosi kita, karena emosi itu kayak program ya, satu reaksi yang diatur oleh pikiran kita. Lalu emosi itu akan mendorong kita mengambil keputusan ya, keputusan yang sesuai dengan yang dimana kita nyaman, kita enak ya. Nah, tapi biasanya memang yang dianggap oleh semua orang adalah pengertian ini, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau jiwa yang kuat. Belakangan saya melihat ternyata orang-orang yang misalnya kayak Aderai ya, dia punya badan bagus sekali, ternyata dia itu tidak hanya tubuh dia latih dengan baik, tapi pikiran dia ya jernih ya, bagus sekali. Dan beberapa minggu yang lalu saya lihat video ini ya dari Opa ini, Jeffrey Live, dia usianya 84 tahun dan dia bilang, ini saya ceritakan rahasia bagaimana saya awet muda. Rupanya dia pada usia 60 tahun waktu itu sudah banyak penyakit yang mengganggu di tubuh dia karena gaya hidup yang salah ya, lifestyle yang tidak baik, mungkin soal makan, pemilihan makanan, minuman, kemudian soal istirahat, lalu juga soal soal pikiran juga ya mungkin ya. Tapi artinya ketika dia menyadari bahwa tubuh dia ini nggak sehat, dia mulai ambil keputusan. Di usia 60 itu dia berubah. Dan dalam waktu beberapa bulan ketika dia mulai melakukan olahraga dengan tepat, dengan baik ya, akhirnya badannya bukan hanya sehat, tapi ternyata menjadi opa dengan badan yang six pack gitu ya, yang sehat. Dan ini biasanya orang-orang muda ya suka badan seperti ini ya. Cowok juga seneng, kelihatannya keren gitu. Maksudnya sebagai pria itu kelihatan gagah gitu. Dan dia bilang nggak pernah terlalu tua atau terlambat untuk menjadi sehat, dan nggak pernah juga terlalu cepat ya. Jadi artinya kita bisa mengubah ya hidup kita, arah hidup kita, dengan mengubah apa yang kita lakukan. Tentu kayak orang seperti Pak Jeffrey Live tadi ya, perlu bantuan juga mungkin dari dokter untuk ngecek ya olahraga apa yang cocok sehingga dia akhirnya bisa menjadi sehat. Dan pada usia 84 itu badannya kelihatan seperti itu dan dia sehat. Ini juga menarik ya, ada dari internetnya, healthy body dan healthy mind itu menghasilkan happy life ya. Jadi kalau kita punya tubuh yang sehat, pikiran yang sehat juga, maka kita bisa menikmati hidup kita ya. Cuma memang di sini tidak dibahas mengenai roh ya, roh yang sehat, roh yang
ciptaan baru ya. Ini saya bicara secara umum. Tapi ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Bahwa itu semua bisa terjadi karena orang-orang ini ya, mereka membangun satu habit yang baik. Kalau Pak Jeffrey Live tadi, dia 60 tahun itu rupanya punya habit, sebagian habit yang tidak baik, sehingga ujung-ujungnya pada usia 60-an itu, ya usia 60 dia sakit-sakitan. Kemudian dia mulai berubah, dia membangun satu habit yang baru. Ya butuh waktu, seperti naik tangga ya. Ada yang bilang begini ya, kalau kita membangun habit yang jelek itu gampang, tapi ujungnya itu menjerat kita, ya tidak nyaman buat kita. Nah, membangun habit yang baik itu awalnya sulit, tetapi jangka panjang itu sangat bermanfaat buat kita. Kemudian kalau kita suka lihat di toko buku, ada banyak buku yang bahas tentang habit ini, banyak sekali. Salah satunya ini, The Power of Habit, ditulis oleh Charles Duhigg. Ya. Saya sendiri belum selesai baca buku ini, tapi bagian awal itu menarik. Ya. Diceritakan ada seorang wanita yang broken home, suaminya menceraikan dia, lalu dia frustasi, dia ngerokok, dia minum minuman keras, badannya udah nggak karu-karuan, ya, dia frustasi dan lalu dia pikir kalau dia begini terus siapa yang peduli, ya, nggak ada yang mau sama dia, pekerjaannya kacau, dia mau kemana? Akhirnya dia dapat pada satu kesimpulan bahwa kalau saya mau hidup bahagia, yaitu keputusannya harus dari saya. Dan dia mulai merubah habit dia dengan satu habit yang dia rubah, dan kemudian terjadi perubahan yang besar. Setahun kemudian kalau nggak salah, dia tuh sudah jadi penampilan cantik, ya menarik, di pekerjaan yang baik, bagus, dan dia sehat. Lalu ada buku lain lagi, Atomic Habits, ya ini juga saya belum baca sih ya, tapi saya suka dengar di YouTube itu ada orang-orang yang membaca satu buku kemudian membuat ringkasannya dan dia bacakan ya. Jadi kita bisa sekarang ini tanpa beli buku ya, kita bisa lihat di YouTube aja. Ya, ada orang yang bacain, ada yang lama bisa setengah jam, ada yang cuma 10 menit diambil ringkasannya. Jadi setidaknya sebelum kita baca buku itu, ya sebelum kita beli lalu kita baca, kita bisa dengar ringkasannya dulu, ya seperti apa. Menarik sekali. Tapi poinnya adalah habitnya. Habit itu ternyata penting sekali. Ini ada contoh yang bagus ya dari seorang pendeta, juga seorang pembicara mood yang memberi inspirasi, dan dia punya perusahaan, ya punya satu pelayanan, Dave Martin International, ya pakai nama dia. Dia menuliskan dia punya kebiasaan ada 5 hal yang dia lakukan setiap hari. Dia sebutkan itu dengan daily 5. Jadi 5 hal ini dia lakukan setiap hari. Dia bentuk dulu sampai akhirnya menjadi satu habit, satu kebiasaan ya, karena sudah rutin. Jadi dia tulis ini my daily routine, ini rutinitas saya setiap hari. Yang pertama adalah order my day, artinya saya mengatur hidup saya. Hari saya itu saya atur, saya mau ngapain. Set my daily schedule to maximize my time and effectiveness. Jadi mengatur jadwal harian saya untuk membuat waktu saya itu bisa maksimal dan efektif. Jadi nggak ngalir gitu aja, nggak jelas mau, nggak ada agendanya itu kosong ya. Jadi orang lain mau ngajak kemana pun dia bisa, ya. Tapi kalau ini dia atur harinya, ya. Yang kedua, spend time in the Bible, ya. Membaca Alkitab, merenungkannya, menghabiskan waktu dengan merenungkan firman Tuhan. Some days more than others, but each day sometime. Ya, jadi beberapa hari kadang-kadang itu lebih ya dari yang lain ya, lebih lama mungkin ya. Mungkin kalau mau menyampaikan firman Tuhan, mau persiapan khotbah barangkali seperti itu. Tapi setidaknya setiap hari itu pasti ada waktu yang disisihkan ya.
Yang ketiga, encourage someone and talk to someone who encourages me. Jadi memberi semangat kepada orang lain, memberi kata-kata hikmat, menghibur, memberi semangat. Ini hal-hal yang penting ya, karena tanpa sadar kadang-kadang kita ini, saya juga mengevaluasi diri saya. Seringkali bercanda dan tanpa sadar itu, bercandanya itu, kata-katanya itu mungkin tidak encouraging seseorang, tidak menguatkan seseorang, tapi justru bisa membuat orang itu menjadi down ya. Walaupun itu bercanda. Ya, ini dulu zaman-zaman SMA ya, zaman SMP, bercandaan kita ya seperti itu ya. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang negatif, tapi ternyata itu ya bukan hanya nggak baik ya buat orang lain, tapi buat kita juga nggak bagus ya. Ada satu prinsip bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu ya. Jadi artinya golden rule ya, buatlah sesuatu yang baik supaya kamu juga boleh menerima yang baik ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia ini punya satu habit ya untuk selalu memberi semangat ya, menguatkan, memberi semangat seseorang dan berbicara kepada orang lain yang menguatkan saya ya, mungkin bilang terima kasih, thank you dan sebagainya. Yang keempat adalah give away something every day. Memberikan sesuatu setiap hari. Maybe a coffee, mungkin bisa beliin secangkir kopi ya buat seseorang. Maybe a kind word, mungkin mengucapkan satu kata yang baik, kata-kata yang manis. Kamu cantik sekali ya. Wah, keren sekali baju kamu ya. Wah, kamu ganteng sekali ya. Luar biasa, ini kelihatannya makin sehat ya. Ya, mungkin bisa lebih ya, tidak hanya itu saja. Maybe more, but this keeps me mindful of generosity. Jadi artinya memberikan sesuatu itu tidak hanya untuk satu orang ya, segelas kopi misalnya, tapi bisa juga ke beberapa orang ya. Kadang-kadang hal-hal sepele ya, kayak saya satu ketika di kompleks di tempat gereja itu ada security yang rutin menjaga dan mereka baik sekali. Jadi beberapa kali saya ketemu ya, wah mereka cukup care juga ya. Kadang-kadang saya dari jauh mereka panggil ya, hanya memberi salam ya, selamat pagi Pak dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang saya teringat mereka, belikan sesuatu lah. Kadang-kadang beli minuman ya, 4 orang satu grup itu tidak mahal ya. Kadang-kadang beli mungkin minuman dingin ya, paling cuma beberapa ribu dikali 4 ya. Satu ketika saya beli, wah ini harganya nggak mahal dan dingin dan juga bagus ya. Ya mungkin mereka, saya kira jarang sekali lah mau beli seperti itu ya. Jadi ketika saya beli, ternyata ada korting lagi gitu ya. Dan itu enak loh ternyata ya. Kalau kita menabur, memberi sesuatu kepada orang itu ada rasa sukacita ya, melihat orang itu menerima dan mengucapkan terima kasih, itu ada satu itu yang saya percaya Tuhan Yesus katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi tindakan seperti ini menolong kita itu untuk tetap murah hati ya, nggak pelit gitu istilahnya ya. Tentu kita harus ukur kemampuan kita, tapi saya percaya bahwa kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, berkat itu akan selalu datang. Lalu yang kelima, do something every day that moves me toward my goals. Nah ini juga saya waktu baca ini merenung juga ya, perlu banyak kegiatan tuh yang mungkin harus dipilah-pilah ya. Lakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan saya ke arah goal atau sesuatu yang ingin saya capai. Ya. It may be a project, mungkin itu bisa satu proyek, a phone call, atau mungkin satu panggilan telepon, atau riset, penelitian, atau mungkin saya ikut satu konferensi,
atau sesuatu yang bisa menggerakkan saya itu maju. Ya. Nah, jadi artinya kita masing-masing ini harus punya goal, punya sasaran. Kalau kita kerja ya kan rata-rata kalau mental karyawan ya kerja aja ya. Bos suruh apa ya itu buat. Kerjakan ini, waktu kita naik jadi manajer, kita jadi direktur, tetap aja kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bos ya, oleh komisaris, pemilik perusahaan. Kita merancangnya, cuma bedanya kita itu sudah jadi leader dengan banyak anak buah. Kita bisa menentukan arah perusahaan dan sebagainya ya. Kita bukan sekedar kerja 9 to 5 ya, kerja 8 jam sehari dan nanti akhir bulan dapat gaji, tapi kita mulai memikirkan strategi perusahaan, kita mulai memikirkan mungkin juga kesejahteraan karyawan ya lebih luas. Tetapi itu juga masih dalam rangka karena kita bekerja ya. Walaupun kita direktur itu bukan karyawan memang ya, tetapi juga tetap bekerja untuk orang lain. Nah, ini kalau yang saya perhatikan Dave Martin ini, dia itu artinya punya goal ya. Goal itu adalah satu impian ya, satu dream yang punya batas waktu ya, punya sasaran yang jelas waktunya itu kapan. Nah, ini saya pikir ini menyangkut impian pribadi atau panggilan ya, atau kita sudah ngerti bahwa arah hidup kita kita akan seperti ini. Jadi bukan sekedar kerja untuk dapat gaji ya, menutupi kebutuhan kita, tapi memang punya impian ya, punya sasaran, dan lalu kita arahkan setiap hari ada sesuatu yang kita kerjakan yang membuat kita arahnya ke sana ya. Tetap bekerja ya kalau yang masih bekerja, karena dari situ kita dapat uang, dapat gaji ya, dan gaji itu untuk menghidupi kita. Tapi ada waktu yang disisihkan untuk kita itu melakukan sesuatu yang arahnya makin jelas ya, arahnya tuh kemana. Ada rekan yang punya bisnis, kemudian dia buka gereja dan dia atur waktunya ya, bisnisnya diberkati, tapi dia juga atur waktunya untuk fokus dalam pelayanan. Walaupun porsi waktunya belum sebanyak yang dia berikan untuk pekerjaan dan bisnisnya. Tapi step by step makin jelas ya arahnya kemana. Ini menarik sekali ya. Jadi saya merenung juga ya. Kalau pas saya terinspirasi dengan lihat Pak Jeffrey live itu ya, setiap hari saya harus buat sesuatu untuk mencapai sasaran ya, tubuh yang sehat. Misalnya saya buat target harus jalan setiap hari ya. Kalau perlu itu ya paling bagus tentunya kalau pakai target berapa kilometer atau berapa ribu langkah atau apa saja yang dilakukan. Nah, itu perlu satu usaha untuk membuat menjadi kebiasaan ya. We first make our habits and then our habits make us. Pertama-tama kita yang menentukan ya apa kebiasaan apa yang mau kita buat. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, maka kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Kita akan menjadi seperti apa. Kalau Pak Jeffrey live tadi, dia mulai melatih tubuhnya sedemikian rupa, sehingga akhirnya sudah jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu dia nikmati. Dan dia menuai tubuh yang sehat. Tidak aja tubuh yang sehat, tapi tubuh yang keren gitu ya. Itu luar biasa. Ya, kadang-kadang saya di YouTube itu kan suka ada ini ya, orang tahun sekian ya, misalnya bintang film ini sekian puluh tahun yang lalu ya, sekarang usianya gini, itu penampilannya seperti apa ya. Jadi ada yang dulu tuh kalau cewek cantik misalnya menarik gitu, lalu 40 tahun kemudian udah berubah, udah kayak nenek-nenek ya. Sementara ada yang cowok yang sama-sama pada masa itu sampai sekarang tuh kelihatan awet muda. Itu luar biasa. Ini pelajaran penting sebenarnya ya. Ubahlah kebiasaan kita ya. Karena dengan mengubah kebiasaan kita tentunya menjadi yang lebih baik, kita akan mengubah kehidupan kita ya. Jadi keputusannya itu ada pada kita, termasuk membangun kerohanian kita. Termasuk kita membangun tubuh kita, pikiran yang sehat, supaya apa yang Tuhan rancangkan buat kita itu
terjadi ya. Haleluya. Amin.